Kita laksanakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-mukarram sahibul fadilah wa sa'adah ingkang kawula hormati para alim, para ulama, kiai, asatid, sedaya pengurus takmir Masjid Agung Sleman, Masjid Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Tak lupa kepada para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami sepindah monggo kula panjenengan sedaya mau syukur alhamdulillah dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat kathah kangge kula panjenengan sedaya yang telah memberikan nikmat kepada kita semua arupi nikmat sehat, nikmat sempat, ugi nikmat kang arupi nikmat rohaniyah inggih punika tasih kagunganipun kula panjenengan sedaya raos iman, Islam, ihsan. Sholawat salam mugi tansah kacurah dumateng junjungan kita Nabi Agung, Nabiullah, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina, membimbing diri kita untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Pada kesempatan kali ini mari kita lanjutkan pengkajian kitab Nasoihul Ibad, nasihat-nasihat kepada para hamba, karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi atau yang biasa kita kenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, yang kita ini merupakan syarah atau penjelasan. Kalau Al-Quran itu wonten tafsir, kalau hadis itu enten apa namanya syarah. Nah, ada tafsir, ada takwil, ada syarah. Nah, ini juga ada syarah atas karya dari ulama terkenal Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani atau yang kita kenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang judul kitab utamanya adalah Al-Munabbihat 'alal Isti'dad Liyaumil Ma'ad, atau penjelasan-penjelasan atas persiapan kita menyambut hari kebangkitan. Dalam menyambut hari kebangkitan kita semua pasti mengalami yang namanya mati. Yang sebelumnya kita juga mati Bapak Ibu, kemudian dilahirkan, mati lagi dan pasti akan dibangkitkan kembali. Nah, agar kita bersiap, bisa mempersiapkan diri. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani menyusun kitab ini, mengolah rasa, mengolah batin, mengolah hati kita agar kita bersiap menuju hari kebangkitan. Monggo kita mulai. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal maqalatu lan utawi iki iku maqalah at-tasi'atu kang kaping 9 wal 20 lan 20 maqalah dawuh nasihat yang ke-29. Qala dawuh ngendikan ai Asyibli, yakni Imam Asyibli, ida aradta nalikane ngarepake sira antas taknisa ing yen to ayem marem anteng billahi kelawan Allah, ayyaskun tegese ketika engkau ingin tenang dadi anteng apa qalbuka ati sira ma'allahi sertane Allah, walayan kira lan ora mlayu minhu saking Allah. Ketika kita menghendaki diri kita, hati kita ini selalu ada di dekat Allah dan tidak sedikit pun kita jauh meninggalkan Allah, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah fastauhish, maka putuslah min nafsika saking nafsu siro, putuskanlah nafsumu, hawa nafsumu, ay qati
yakni putuskanlah mawadati nafsika, cinta atas nafsu, cinta atas urusan-urusan urusan-urusan dunia. Jadi kita mengharapkan selalu dekat dengan Allah, makanya di setiap tahiyat itu apa yang kita baca? Sabbit qalbi ala dinik, sabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, tetapkanlah aku berada pada agamamu. Ya Allah, tetapkanlah aku selalu berada pada apa? Pada iman dan ketakwaan kepada Engkau. Sabbit qalbi ala dinik, sabbit qalbi ala ta'atik. Oke, jadi kita harus bisa mengelola hawa nafsu kita, salah satunya untuk kita bisa terus berada dekat dengan Allah. Dalam pertemuan kemarin ya, tiap orang punya cerita hidupnya, punya jalan hidupnya masing-masing. Dalam kita mengelola, melatih diri kita untuk kita menghalau nafsu-nafsu kita. Kemarin dalam beberapa pertemuan yang lalu, di tingkatan nafsu yang paling buruk yang dikuasai 100% oleh syaitan itu nafsu apa? Yakni nafsu ammarah. Nah, kita berjuang untuk lepas dari nafsu ammarah, untuk paling tidak sedikit turun di level yang lebih rendah, yakni apa? Nafsu lawamah. Ya, paling 80% dikuasai oleh syaitan. Kemudian kita berjuang untuk turun lagi ke level nafsu mulhamah. Setelah itu kita berjuang untuk turun lagi di level yang 50%, jadi netral, jadi nol, yakni nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dinolkan sehingga kita bisa kembali kepada Tuhan radiyatan mardiyah. Setelah itu kita bisa naik, setelah nol, setelah netral, itu adalah syarat taubat. Kita bisa naik pada nafsu radiyah. Setelah radiyah kita ridho menerima agama Islam sebagai agama kita, Rasulullah Muhammad sebagai nabi kita, menerima Allah sebagai Tuhan kita, maka kemudian kita masuk pada level mardiyah, diterima. Setelah kita ridho, kemudian Allah yang ridho menerima kita sebagai hambanya, baru setelah itu kita lagi untuk pada level berikutnya, yakni nafsul kamilah, nafsu yang sempurna. Insan kamil, nah ya terus. Nah ini Ustaz Syekh Komarudin dawuh. Jadi insan kamil, insan yang sempurna, yang merupakan tujuan dari setiap manusia dilahirkan. Ya walau tidak bisa selevel nabi, ya paling tidak selevel mendekati wali. Kamilah lagi. Insan mahalul khotok wan nisyan. Tapi paling tidak mahalul khotok, manusia itu meskipun tempatnya salah dan dosa, dia harus selalu berusaha untuk menjadi insan kamil tadi. Ini cara Jawa ini kan manungso manut marang dan kang maha kuwasa kan oleh sanjange guru kula ngoten. Manungso manut marang dan kang maha kuwasa. Nggih. Dugi pundi wong? Ai qati mawadati nafsika, putuslah hawa nafsumu. Nggih. Suila ditakoni Asy-Syibliyu, sinten Imam Asy-Syibli ba'da mautihi, ing dalem sakwise matine Imam Asy-Syibli, an halihi saking keadaane Imam Asy-Syibli fil manami ing dalem turu. Faqala mongko ucap, ini ada salah satu kisah ya, dari Imam Asy-Syibli. Ketika beliau wafat, ada salah seorang ulama yang bermimpi bertemu beliau, dan ulama ini bertanya kepada Abu Bakar Asy-Syibli, bertanya tentang bagaimana keadaan dari Abu Bakar Asy-Syibli. Kemudian Abu Bakar Asy-Syibli dalam mimpi tersebut berkata, faqala mongko ngendikan sinten Abu Bakar Asy-Syibli, qala dawuh sinten Allah li maring ingsun. Allah Subhanahu wa taala berkata kepadaku, ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar Asy-Syibli, atadri, apakah engkau mengetahui bima sebab apa ghafartu aku memberikan ampunan laka kepada engkau. Jadi di mimpi tersebut Abu Bakar Asy-Syibli menceritakan Allah Subhanahu wa taala berkata, karena apa, sebab apa aku memberikan ampunan padamu. Ini
Kisah-kisah ini nanti akan kita kaji belakangan ya. Ada kisah real, ada kisah itu kiasan, simbolik-simbolik. Nah, jangan anggap selalu dikatakan hal-hal yang abnormal, ya, hal yang mistis. Ya. Karena agama kita kadang juga mengajarkan itu Isra Mi'raj. Ya. Kalau di logika tidak bisa. Naik Mi'raj sampai bertemu Allah di Sidratul Muntaha. Kemudian turunnya wahyu. Jadi kalau misalkan kita mencerna agama kita juga banyak sekali hal-hal yang memang di luar dari nalar dan logika. Nabi Sulaiman itu kan dalam Quran surat As-Saba ya. Wali Sulaiman riha. Kadang kalau sekarang beberapa kali Allah ada teman yang bertanya, boleh tidak kalau misalkan seseorang bertransaksi dengan jin? Ya, sebenarnya tidak boleh karena itu bagian dari kemusyrikan. Nah, namun ketika pada level tertentu seperti Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman karena Nabi itu atas ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah beliau Nabi Dawud itu wa alanna lahul hadidah, punya kemampuan untuk menekuk, melipat besi yang padat menjadi seolah-olah lunak. Nabi Sulaiman juga sama. Wali Sulaiman riha, dan bagi Nabi Sulaiman itu beliau bisa menaklukkan angin. Guduhu hasyahrun, yang perjalanan yang kira-kira memiliki jarak tempuh 1 bulan hanya seolah berjarak 1 sore saja. Guduhu hasyahrun wa rawahuha syahrun. Dan perjalanan yang dilakukan di siang hari di siang hari seolah-olah seperti perjalanan selama 1 bulan. Jadi perjalanan di sore hari, siang hari itu seperti perjalanan dalam 1 bulan. Jarak 1 bulan hanya bisa dilalui dengan 1 hari. Itu adalah Nabi Sulaiman. Wa minal jinni, dan di antara para jin man adalah terdapat jin yang ya'malu baina yadayhi bi rabbih, bekerja untuk Nabi Sulaiman atas izin Tuhannya. Jin itu bekerja kepada Nabi Sulaiman atas kehendak dari Tuhannya. Ya'maluna lahu ma yasha, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman, membuat mimma hariba, bangunan-bangunan tinggi, wa tamatila, patung-patung, wajibanin kal jawa, dan periuk-periuk mangkok-mangkok besar. Nah, ini berbeda kalau kadang seolah paradok. Kalau kita mengingat kisah Nabi Ibrahim, diperintah oleh Allah menghancurkan berhala. Ada banyak berhala di tempat raja, di kuil. Ada berhala yang paling besar, ya. Kemudian ada berhala yang kecil-kecil dengan jumlah yang banyak. Sama Nabi Ibrahim ketika rajanya tidak ada di istana, pergi berburu, patung yang kecil-kecil dihancurkan oleh Nabi Ibrahim dengan kapak. Dan kapak tersebut dikalungkan di leher dari patung yang paling besar. Nah, kemudian ketika kembali raja tersebut, Abraha bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, siapa yang melakukan ini? Kata Nabi Ibrahim, dan itu sudah ada dialektika ilmiah, dialektika logisnya. Dan ini dimulai dari Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, yang menghancurkan berhala-berhala kecil ini adalah berhala yang paling besar. Nah, kata rajanya, wahai Ibrahim, tidak mungkin berhala itu menghancurkan berhala-berhala yang kecil. Karena dia kan berhala. Nah, kata Nabi Ibrahim, sudah kamu berhala, kamu seberapa? Nah, jadi dibalikkan, disekat istilahnya, seperti itu. Nah, namun dalam kisah yang lain, dalam keadaan, kondisi atau konteks lainnya, hal itu bisa sama sekali berbeda dan berubah dari keadaan yang kita baca di ayat Al-Quran, misalkan yang tadi kisah Nabi Ibrahim. Nabi Sulaiman diperintahkan untuk tadi ya'maluna lahu ma yasha, jin-jin tersebut bekerja untuk Nabi Sulaiman untuk membuat mimma hariba, bangunan-bangunan tinggi, mihrab, wa tamatila, membuat patung. Tujuannya adalah agar berdakwah. Ratu Bilqis agar terkesan sehingga mau menerima Islam sebagai agamanya. Ketika rajanya sudah memeluk Islam, seluruh masyarakat akan
mengikuti ya. Dulu zaman dulu seperti itu. Wajiban cincin tersebut membuat bangunan tinggi, patung-patung, wajiban piring-piring, periuk-periuk al-jawabi seperti kolam. Maka dari itu dulu tahun 2010, tahun 2011 ada seorang peneliti dari Surabaya yang mengemukakan klaim bahwa Istana Bilqis itu ada di Borobudur itu. Karena di ayat Quran surat Saba ayat 13 dijelaskan ya alamuna lahuna yasha mimma hari. Nabi Sulaiman diperintahkan membuat bangunan tinggi, warna matil membuat patung-patung. Kemudian wajibanin kalau jawabi membuat piring-piring besar seperti kolam. Maka dari itu mengklaim ya Istana Sulaiman ada di Borobudur. Makanya di Borobudur ini di sekitar Borobudur ada namanya Sleman, dari Sulaiman. Salah satu nama nabi yang mengandung unsur Jawa, kalau Jawa kan ada Sugiono, Sumarno kan atau Sulaiman ini, enten Sule. Dan namanya ada Ratu Bilqis, istana ini kan dipindah. Nah, makanya di sekitar Prambanan ada bekas ratu itu Ratu Koko. Nah itu klaimnya Fahmi Bahasa. Walaupun ini banyak yang menyerang balik kota Atik Jatuh itu namanya aneh-aneh. Peneliti aneh-aneh. Yang sekarang lagi tren yang Mama Bubun itu. Mama Bubun itu kan aneh, pengikutnya aneh. Padahal juga ada orang pinter di sana, tapi aneh di sana. Dan seolah-olah disengaja mengadakan ada unsur kesengajaan, karena tidak mungkin seperti itu. Insya Allah ketika kita beragama kita lurus-lurus saja, biasa-biasa saja, beribadah tidak aneh-aneh. Insya Allah selamat, tidak manut. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila asyibli ba'da mautihi an halihi fil manami faqala qala Allahu li ya Aba Bakrin atadri bima ghafar tulaka faqultu. Nah, ya Abu Bakar Asyibli ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Abu Bakar Asyibli, hal apa yang kira-kira membuat aku mengampuni engkau, memberikan ampunanku kepada engkau? Kata Abu Bakar Asyibli, beliau berkata, apakah karena bisolihi amali, karena amal kesolehanku? Qala, Allah berkata, lah, tidak, bukan itu. Kemudian Abu Bakar Asyibli berkata, qultu bi ikhlasi ubudiyati, karena ikhlasnya ibadahku. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, lah, tidak. Kemudian Abu Bakar Asyibli berkata, bi haji wa shaumi wa sholati, engkau mengampuniku karena hajiku, karena puasaku, karena sholatku. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, la, tidak. Qultu, kemudian aku Abu Bakar Asyibli berkata, bi hijrati li sholihina, karena hijrahku kepada orang-orang soleh, wali tolabil ilmi, dan karena aku yang menuntut ilmu kepada orang-orang soleh itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala qala, la, tidak. Qultu, kemudian Abu Bakar Asyibli sudah mentok, beliau bertanya kepada Allah, ilahi wahai Tuhanku, fabima, maka sebab apa engkau mengampuniku? Katanya. Faqala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, at-tadhkuru, apakah engkau masih ingat, hina kunta, ketika pada suatu hari adalah engkau tamsi, berjalan, fidar di Baghdad, di lorong-lorong kota Baghdad. Jadi ulama dulu itu suka berjalan berkelana. Ya, panjenengan kalau misalnya sudah penat di rumah, banyak persoalan, banyak problem, jalan-jalan, keliling setelah subuh, setelah asar, jalan nggak masalah. Ketika berjalan kaki, setiap langkah kita Allah, langkah kiri kita Allah, langkah kanan kita Allah, atau langkah kanan kita hasbunallah wa ni'mal wakil, langkah kiri kita ni'mal maula wa ni'man nasir, langkah kanan wala haula, langkah kiri wala quwata, langkah kanan illa billah min aliyyil azim, dan seterusnya. Itu bisa kita pakai.
Dan ini menjadi tradisi ulama terdahulu. Maka dari itu Imam Bukhari, Imam Muslim juga dulu berkelana ahli hadis yang mensyaratkan hadis di tingkat Bukhari itu ada namanya muasyarah dan mu'asyarah. Jadi hadis tidak hanya mu'asyarah antara satu murid dengan satu guru, tidak hanya hidup semasa, namun perlu dipastikan, diklarifikasi terlebih dahulu apakah pernah bertemu, sehingga ada syarat mu'asyarah dan mu'asyarah. Itu Bukhari, makanya tingkat Bukhari itu levelnya paling tinggi. Mu'asyarah hidup semasa dan mu'asyarah antar guru murid itu dipastikan pernah bertemu. Seperti Imam Syafi'i juga berkelana. Nah, Imam Syafi'i beliau menimba ilmu di Imam Malik Madinah. Setelah itu yang terkenal dari beliau Qaul Qadim, ketika beliau berada di Baghdad, beliau pindah lagi ke Mesir. Qaul Jadid, ternyata pendapat Imam Syafi'i yang kategori Qaul Qadim, ada pendapat Qaul Jadid. Imam Al-Ghazali, beliau telah mendapatkan Indomul ya istilahnya, beliau telah mendapatkan dari kerajaan fasilitas yang penting beliau sebagai guru besar, hidup beliau hari-harinya di fasilitas negara, fokus untuk mengajar. Namun beliau meninggalkan semua itu dan pergi menuju menanam Damaskus, mengasingkan diri untuk mendekatkan. Maka dari itu beliau setelah mengarang Tahammul Falasifah, setelah itu Ihya Ulumuddin dan karya-karya beliau yang akhir-akhir masa hidup beliau lebih ke arah tasawuf. Mulai dari beliau ilmiah dulu, filsafat, setelah itu di akhir beliau memilih tasawuf sebagai jalan hidup beliau. Nah, semua ulama itu rata-rata memang berjalan membiasakan berjalan kaki. Nah, itu nggak ada rencang Yoganipun Kiai Ali Ashab Kloso Kuning Gus Rajid Binal Maula itu punya putra kemarin waktu beliau setelah beliau melahirkan, terus ke sana diceritain nama putra beliau Safir Tajid Maula, Zafir Tajid Maula. Nah, itu juga ada di salah satu bait syair. Jadi Safir Tajid Aiwadon Amman Tufariquhu. Safir berkelanalah kamu Tajid, maka engkau akan mendapatkan Iwadon ganti aman Tufariquhu atas orang-orang yang menjadi saudaramu, menjadi keluargamu. Ketika orang itu berkelana, jangan khawatir, pasti di luar sana ada orang-orang yang selalu ada di dekat kita, yang membimbing kita, yang menjadi saudara kita, yang mendukung bersama kita. Apalagi orang itu punya ilmu, pasti ketika dia pun bermanfaat, insya Allah pasti mendapatkan tempatnya. Dari Zafir dan Tajid Maula, Safir berkelanalah engkau, Tajid maka engkau akan mendapatkan. Kalau Maula orang yang terkasih, waliyun. Safir Tajid Aiwadon Amlan Tufariquhu. Syair menjelaskan demikian. Makanya ulama-ulama dulu berkelana. Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan berkelana ke Timur Tengah. Ulama-ulama besar kita melahirkan organisasi Islam yang besar, dan semuanya adalah saudara, sama dari saudara. Ketika kembali juga membuat medan dakwah yang juga luar biasa. Suatu ketika Abu Bakar Asyibli berjalan di Baghdadin, berjalan di lorong-lorong kota Baghdad. Wawajata, maka engkau Abu Bakar Asyibli menjumpai hirotan kucing, sohirotan kang cilik, kode apa teman-teman melemahkan ing kucing opo albardu rasa dingin, wahia kali utawi kucing tersebut tanzawi iku merikuk min syiddatihi, karena rasa dingin yang begitu sangat. Fa'akhadta, kemudian engkau mengambil kucing itu rahmatan, karena kasih sayang, karena kasihan laha kepada kucing tersebut. Wa qalta, dan kemudian engkau memasukkan kucing tersebut fi farwin, di kantong kain, walmu, karena yang kain itu alaika menempel di bajumu. Wikoyatan, hal itu karena engkau khawatir, karena engkau ingin menjaganya. Wikoyatan laha,
khawatir terhadap keadaannya. Fakultu, kemudian Abu Bakar Asyibli, Allah bertanya, apakah engkau masih ingat kejadian tersebut? Abu Bakar Asyibli berkata, na'am, iya. Faqala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berkata, birahmataka, karena kasih sayangmu, litil kalwiroti, kepada kucing tersebut, rohimtu, maka aku memberikan kasih sayangku kepada engkau. Jadi kebaikan itu kadang tidak hanya hal-hal yang besar, dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita itu juga bisa menjadi kebaikan. Bahkan kadang kita, mungkin ada di antara kita yang sering kali sedekah kepada Baitul Mal, masjid, panti asuhan. Namun ada di antara saudara kita sendiri yang kita lupa. Kita lupa, makanya kita harus selalu angen-angen. Makanya salah satu zikir yang utama itu kan juga angen-angen. Imam Hanafi ketika di masjid beliau duduk, yang lain zikir, ada yang baca Al-Quran, yang Hanafi angen-angen. Tapi diamnya itu bukan diam saja, namun memikirkan banyak hal yang menjadi solusi terhadap problematika umat kan lalu. Terus Budi? Kucingnya kurang. Namanya kucing. Oke ya, yang penting jangan gondoli keren. Kadang nih ngoten kucing, lajeng ayam. Kalau misalnya ngajengin video itu ada ayam. Nah, ayam kadang eker-eker. Pun nyapu malah dia eker-eker. Siang sore nyapu malih. Benjengnya eker-eker malih. Gitu. Kalau di Berba itu ada cara unik. Kalau ayam diparingi botol, terus dikasih air, terus jurong warna merah. Ini buatan wadon, dan Berba nih. Ayam ini ditaruh di teras ujung-ujung teras per 3 meter, botol besar aqua besar itu, mineral besar itu, terus dikasih jurang warna merah itu nggak berani. Wedi takut. Nah itu medeni. Enten paling kalau nanti tumbas matoa, buah matoa, kelengkeng. Nah, banyak tetangga saya punya kelengkeng, punya matoa yang tidak jadi karena enten codot itu kalilawan besar, kalong. Nah, terus dia itu uji coba, nangkep jaring satu itu kalong, kemudian dipetenteng, diikat di atas pohon, ditaleni, diikat di atas pohon, dilalang buat enten sing wonten malih, aman. Nah itu juga nih. Yang penting ketika ada seperti itu, kucing kan paling nyolongi kucing pinten nih, paling ulang harganya di 2.000, 3.000. Boten kok nyolong tabungan rekening panjenengan. Paling di 2.000, 3.000. Dan nek nyolong rekening panjenengan nanti kucing perlu dibentungi Ragilem breng. Tapi nggih kadang kucing nggih lucu ya. Pun nate misalnya rumiyin kula paringi gereh purun. Terus suatu hari kula paringi ayam ngoten nggih. Benjing pun mboten niku mboten purun gereh, mintake ayam ngoten. Makane kadang kucing nggih wah niku. Terus kaya manungsa niku. Wal maqalatus salasun. Wal maqalatu lan utawi iki iku maqalah dawuh nasihat as-salasun kang kaping 30. Kala ngendikan ai Asyibli yakni Imam Asyibli, launduktum lamun ngerasakno sira kabeh halawatal uslati ing manise terhubung, manise berada dekat dengan Allah. Ai al-qurbi maksudnya adalah dekat ma'allahi sertane Allah Ta'ala maha tinggi. Allah la araftum yakti bakal ngerti sira mirorotal qati'ati ing payite putus hubungan. Ketika kita punya kekasih, punya pasangan yang kita cintai kemudian pisah, pasti muncul rasa sakit. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang sudah pernah merasakan atau berada pada level dekat dengan Allah, ketika sholat saking khusyuknya sampai merem-merem, sampai nggak terasa, pengen sholat lagi nggak sabar, sudah sholat duhur nggak sabar pengen segera asar agar bisa bertemu dengan Allah, sudah asar nggak sabar pengen bertemu dengan maghrib dan seterusnya.
Namun namanya manusia kadang lalai, nafsu nanti macam-macam, nafsu amarah lama-lama. Apalagi zaman sekarang godaan banyak, dia terbuai. Ya pasti apa? Pasti yang dirasakannya lebih sakit dari sakitnya ditinggal kekasih yang merupakan lawan jenis. Makanya tadi doanya ini di tahiyat terakhir, sabit qalbi ala dinik, sabit qalbi ala taatik. Ya Allah, tetapkanlah aku pada agamamu. Ya Allah, tetapkanlah aku pada ketaatan ketaatan kepadamu. Dan juga di doa yang lainnya, Rabbana afrik alaina sabron wa tawaffana muslimin. Rabbana, wahai Tuhan kami, afrik anugerahilah kami sabron, rasa sabar, wa tawaffana, dan wafatkan kami nanti dengan husnul khotimah, wa tawaffana muslimin, alih menjadi orang yang Islam. Tingkatkan lagi orang yang iman, tidak hanya di mulut mengerjakan rukun-rukun Islam saja, zakat, puasa, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, namun dengan iman kita, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Dan ini apa nih? Ini lebah, tawon. Nah, tawon ini jadi unik. Ada surat An-Nahl. Tawon ini berbeda dengan lalat. Kalau lalat, dia itu sukanya berada di tempat yang kotor. Nah, tawon ini sukanya berada di tempat yang bersih. Tawon ketika dia berada di antara ribuan bunga, lalat ketika berada di tengah ribuan bunga, dia tidak bisa merasakan keindahannya. Yang dicari adalah tetap sampah. Nah, namun tawon dia bersih. Dia menghargai keluarganya, membangunkan sarang yang luar biasa presisi. Kalau lebah itu dia melelerke anak-anaknya jadi larva di tempat sampah. Nah, makanya sampai dijadikan nama surat An-Nahl, surat tawon. Ini. Nah, tawon itu memberikan madu untuk kesehatan. Kalau lalat menyebarkan penyakit. Nah, kalau tawon ketika dia singgah dari satu bunga ke bunga lain, dia membantu penyerbukan. Seperti manusia, ketika dia seperti tawon, ketika dia berdakwah dari satu tempat ke tempat lain, dia tidak hanya berdakwah, namun juga membantu menyebarkan perekonomian. Misalkan ketika dia bekerja, tidak hanya diambil sendiri keuntungannya, namun juga membangkitkan perekonomian lainnya. Nah, itu makanya ketika manusia ingin menjadi manusia yang terpuji tadi, tirulah lebah, jangan tiru lalat tadi itu. Walaupun secara ukuran antara tawon, lebah dengan lalat hijau itu kan hampir sama, hampir mirip, cuma warnanya beda. Namun secara karakter sangat berbeda, menghasilkan madu. Kalau perempuan istri tidak mau dimadu, kamu pun bisa kemajuan. Kesehatan. Makanya Pak Komarudin ini bahaya. Misalkan enten ustaz ceramah kita diminta untuk taat. Matur suwun Ustaz. Taat. Nah niki mboten madu niki. Nggih matur suwun. Ini Pak Komarudin bahaya. Saya mirengaken ustaz ceramah mengoten gadah yoga. Terus yogane pun mirengaken ceramah, berbaktilah kepada ibumu baru bapakmu. Langsung Ustaz Komarudin sanjang. Ibune wonten pinten tadi ada 3. Ngoten nggih. Terus bapaknya pinten, bapaknya 1. Nanti bilang ya sama ibu, nanti ibunya ada 3. Ngoten nggih. Kan modus. Doa ibu mustajabah. Nah, kalau misalnya ibunya ada 3 lebih mustajabah. Aneh bahaya. Wal maqalatus salasun qala ay asyibi law duktum halawatal muslati ay al qurbi ma Allah taala la araftum miraratal qati'ah. Ay al-bu'di anhu, maksudnya adalah ketika kita jauh dengan Allah maka
kita akan merasakan betapa pahit kehidupan ini. Fa innahu maka setune kelakuan adapun iku siksa adimun kang agung, kang banget. Inda ahlillahi ta'ala, ing dalem mungguwe ahlillahi ta'ala. Maka dari itu kita pernah dengar kisah Kiai Barseso gitu. Sudah beribadah puluhan tahun, akhirnya su'ul khotimah. Nah ini naudzubillahi min dalik. Babus sulasi utawi iki ku bab kang nerangake makalah nasihat yang memiliki makna tiga. Babus sulasi utawi iki ku bab kang kaping 3 kang nerangake nasihat yang memiliki 3 kandungan. Jadi ada baik itu Al-Qur'an, hadis, asar, apalagi Al-Qur'an nih. Ketika kita baca hari ini, kemudian kita memahami maknanya hari ini, besok kita baca punya pemahaman yang berbeda. Besoknya lagi kita baca punya pemahaman yang berbeda lagi. Nah itu namanya karena ilmu Allah di atas semua ilmu. Wa fawqa kulli ilmin alim. Di atas ilmu ada ilmu dan puncaknya ilmu adalah ilmu Allah. Makanya di Luqman ayat 27 al-Masalah dijelaskan walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun, andai kata seluruh pohon yang ada di muka bumi ini sebagai pena, wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin, dan seluruh lautan yang ada di muka bumi ini sebagai tintanya ditambahkan 7 tahunan lagi, maka manafidat kalimatullah, tidak akan mampu menuliskan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika kita baca Al-Qur'an hari ini punya makna tertentu, besok bisa saja maknanya lain. Nah ini yang ada di bab 3 tadi, bab usulasi, mengkaji makalah-makalah yang satu makalahnya memiliki 3 kandungan. Wa fihi lan iku tetep ing dalem bab usulasi khamsun utawi 5 wa khamsuna lan 50, terdapat 55 mau'idatan mau'idoi. Apane mau'idoi? Sab'atun utawi 7 akhbar iku kang aran khobar, wal baqiyatu lan utawi sisane asar itu adalah asar. Jadi dalam bab ketiga ini terdapat 55 mau'idhah, 7 diantaranya adalah hadis Nabi, sisanya adalah qaul, nasihat dari para sahabat dan juga tabi'in. Al-maqalatul ula utawi maqalah kang kaping kawitan ruwiyah dan riwayatake anin Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu setuhune Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sinten Nabi, man utawi sapane wong iku asbaha manjing isu-isuan sapa man aida qala tegese manjing mlebu fi waqti sobahi ing dalam waktu subuh, waktu pagi, wa huwa hale utawi hiya man yasku sambat-sambat. Ketika pagi hari sudah mengeluh, sudah sambat-sambat ilan nasi maring menungso di kol maasi ing paite ing angele keuripan, fakaan nama mangko koyo-koyoe wong mau yasku iku ngerasani, iku melaporkan ngerasani robahu ing ropeman Tuhan liman. Ketika ada seseorang yang mengeluh, berkeluh kesah atas kehidupannya, ya Allah, urip kok pahit, urip kok sulit, ya apa kok angel ini kan. Ketika pagi hari sudah dimulai dengan hal tersebut, maka seolah-olah dia ngerasani Tuhan, ngerasani sesama manusia saja. Iman, kata iman, kita langsung drop, pahala kita langsung drop. Apalagi kita berkeluh kesah ngerasani pengirannya. Naudzubillahi min dzalik. Faka'anna mayasku rabbahu wasikayatu lan utawi sambat-sambat la taliku iku ora pantes illa illallah kecuali kepada Allah. Maka curhat istilahnya konsultasi, yaitu tidak boleh kecuali kepada Allah. Boleh konsultasi
namun sifatnya adalah menuntut ilmu, mencari solusi kepada tentunya pada ahlinya, psikiater, psikolog, orang yang kita anggap mengerti dari antara alim ulama, tidak masalah. Tapi kalau berkeluh kesah kepada seorang ya sebenarnya ya dengan kita berkeluh kesah tidak ada dampaknya, nihil. Nah, kita harus menghindari hal tersebut ya. Tidak ada yang pantas tempat kita berkeluh kesah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyikayatul lataliku ora pantes illa illallah kecuali kepada Allah. Fa innaha mongko setuhune kelakuan min jumlati doa, setengah saking jumlahe doa. Karena hal itu bisa saja menjadi doa. Amas sikayatu ilan nas, adapun berkeluh kesah kepada manusia, bahya utawi hiya sikayatu ilan nas, asikayatu ilan nas min alamati adami ridho, adalah tanda tidak adanya ridho Allah, bikismatillahi ta'ala, tidak adanya ridho. Fahiyya mongko utawi hiya asikayatu ilan nas, sesungguhnya berkeluh kesah kepada manusia itu min alamati adami ridho, termasuk di antara tanda tidak adanya ridho dalam diri seseorang itu, bikismatillahi ta'ala, tidak ridho terhadap apa-apa yang dibagikan oleh Allah, pemberian Allah. Maka dari itu di Jogja kan ada istilah terima ing pandum, menerima atas nopo yang didom-domaken Allah. Allah sudah ngedomaken nopo, memberikan rezeki terhadap manusia masing-masing, sudah diporsi. Ya. Maka dari itu ada istilah Arabnya, nerimo ing pandum, bahasa Arabnya ya ar-ridho bi qismatillahi ta'ala. Nah, ketika seseorang itu tidak memiliki ridho bi qismatillahi ta'ala, maka apa? Amma syikayatu ilan nasi alamatu adami ridho, maka dia termasuk orang atau sama dengan orang yang tadi menggunjing, ngerasani Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dalam hadis lain dijelaskan ketika tidak ridho atas apa yang diberikan Allah, maka ya sebenarnya dia tidak berhak lagi untuk tinggal di bawah langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pindah ke kuburan. Pindah ke kuburan. Kamaru yang kaya oleh dan riwayatake an Abdullah bin Mas'ud, saking Abdullah bin Mas'ud, qala dawuh sinten Abdullah bin Mas'ud, qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala u'allimukum, ana to kepengin aku ngulangi dumateng sira kabeh al kalimati nggih ing pira-pira donga allati kang takallama kang wis tau nuturake biha kelawan donga sinten Nabi Musa alaihi muga tetep ing atase Nabi Musa assalamu keselamatan hina jawaza ing dalem nalikane ngliwati al-bahra ing samudra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, menyampaikan atau menawarkan kepada para sahabat, apakah kalian semua ingin aku ajarkan sebuah doa yang dibaca oleh Nabi Musa ketika melewati lautan. Nah, dulu nih, kalau zaman dulu kita tadi Nabi kita Nabi Musa memukul lautan langsung minyak apa muncul jalan gitu. Kemudian Nabi Ibrahim dibakar bardawa salaman ala Ibrahim. Orang rasa Namrud tadi. Setelah tadi peristiwanya, setelah menghancurkan berhala-berhala kecil ini dibakar. Dan banyak kisah-kisah lain. Nabi Ismail mengentangkan kaki keluar air Zam-Zam, dan itu semua gitu. Kita tidak bisa menghindari hal-hal gaib.
Ini Rasulullah SAW menawarkan kepada para sahabatnya, apakah engkau mau aku ajarkan doa yang dibaca Nabi Musa ketika beliau melewati lautan. Ma'a Bani Israel serta Bani Israel. Fakulna mongko ngucap kita, bala ya Rasulullah, tentunya mau wahai Rasulullah. Kemudian qala Rasulullah SAW mengajarkan, qulu, ucapkanlah, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qulu, katakanlah, Allahumma, tuh Allah, wahai Allah, laka kepada engkau alhamdu seluruh pujian, wa ilaika dan juga kepada engkau lah al musyataka wadul yang menjadi tempatku untuk curhat, tempatku untuk berkeluh kesah atas segala persoalanku. Wa anta, dan adapun engkau al musta'an, dan yang maha menolong, wala haula, lan ora ana daya sumingkir iku maujud, wala quwata, lan ora ana kekuatan, illa billahil aliyil azim, kejaba kelawan Allah al alim dan kang maha tinggi, al azim dan kang maha mulya. Jadi adalah haula. Dalam bahasa Jawanya haula itu beda dengan kuwata. Haula itu daya sumingkir, kuwata kekuatan. Jadi la haula tidak ada kekuatan untuk menghalau hal-hal buruk. Kuwata wala kuwata tidak ada kekuatan untuk menarik mendatangkan hal-hal yang baik. La haula wala kuwata. Ketika suatu saat kita mengkhawatirkan sesuatu yang buruk, ya la haula. Ketika kita ingin mendatangkan hal yang baik, la quwata. Ketika kita ingin menjauhkan hal buruk, mendatangkan hal yang baik, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terus Mundi? Wah, pertanyaan. Sampai nih. Anaknya Nabi Kan'an itu kurang ajar gitu. Iya, kurang. Yeah. Rumpi. Oh, boleh. Ya, sebenarnya dari kisah-kisah masa lalu. Tentunya kita nggih tiyang pun mboten wonten ya. Mboten saged ngersula ya, Pak. Jadi ya, ketika beda antara ghibah sesama kita, saudara kita yang kira-kira ketika kita ngibahi akan berdampak buruk. Misalkan kita ghibah, tetangga itu suka hutang. Nanti tangga yang lain pasti berdampak buruk untuk menghindarinya. Tapi beda lah kalau zaman Fir'aun. Ya. Ketika kisah-kisah masa lalu, orang-orang buruk masa lalu kita ceritakan, ya kita niatkan sebagai pembelajaran, tidak masalah, agar tidak diulang lagi oleh generasi berikutnya. Karena yang dinamakan orang pintar itu adalah apa? Orang pintar itu orang yang belajar dari kesalahan dirinya sendiri. Namun orang cerdas, ahli hikmah itu tidak perlu belajar dari kesalahannya, namun bisa belajar dari kesalahan orang lain yang ada di sekitarnya. Dan dari kisah-kisah, hikayat-hikayat masa lalu kita bisa belajar agar kita bisa mengambil suri tauladan. Tidak masalah, apalagi kisah-kisah yang diceritakan dalam Al-Quran. Ya, insya Allah tidak masalah. Ya boleh. Bahkan secara akademik juga diteliti, misalkan dalam ilmu hadis ya. Itu saling kita sampai sekarang melakukan kritikan di antara ahli-ahli sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, misalkan katakanlah Jabir bin Abdullah. Kan ada 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang paling sedikit ada Jabir Abdullah, kemudian Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas yang punya tafsir Al-Mikbas min tafsir Ibnu Abbas itu, pernyataan-pernyataan beliau dihimpun jadi satu tafsir yang disebut Al-Mikbas min tafsir Ibnu Abbas. Itu meriwayatkan hadis 1000 sekian. Kemudian di atasnya ada Aisyah, kemudian Anas bin Malik, kemudian Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Itu meriwayatkan levelnya 2000-an hadis. Dan mereka bisa meriwayatkan sebab itu karena
Aisyah sendiri adalah ahlul bait, keluarga Rasulullah, setiap hari bertemu Rasulullah. Anas bin Malik pun pernah menjadi asisten, bahkan dianggap sebagai anak ideologis dari Rasulullah SAW. Namun yang unik, keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat dekatnya Rasulullah itu meriwayatkan hadis yang tidak lebih dari 2.000. Anas bin Malik dengan Aisyah itu sama-sama sekitar 2.100-an hadis. Namun Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhra itu meriwayatkan hadis sampai 5.000, 2 kali lipatnya Anas bin Malik. Abdullah bin Umar, sahabat yang sejak kecil ngefans Rasulullah, bahkan langkah Rasulullah pun diikuti, jejak kakinya ini. Rasulullah berjalan di tengah padang pasir, kaki kanannya Rasulullah diikuti kaki kanannya Abdullah bin Umar, kaki kirinya Rasulullah diikuti kaki kiri Abdullah bin Umar. Itu pun meriwayatkan hadis hanya 2.000 sekian, 2.500 atau 2.600. Sedangkan hadis terbanyak Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah masuk Islam itu saat Fathu Makkah, dalam artian 630 Masehi, dan Rasulullah wafat 633-634 Masehi. Berarti beliau menangi Rasulullah sebagai muslim hanya 3 tahun, namun meriwayatkan hadis melebihi dari ahlul bait. Itu ya itu apakah termasuk ngerasani? Ya nggak ngerasani selama itu akademik, kita riset dan untuk pengembangan keilmuan ya tidak masalah. Dan karena itu juga memiliki dasar, baik itu sumber primer maupun sumber sekunder, walaupun hadis itu kan semua sumber sekunder. Karena hadis sendiri kan baru dikodifikasi abad kedua zaman Umar bin Abdul Aziz pada periode Ibnu Syihab Az-Zuhri. Jadi hadis kita, makanya ilmuwan barat, Juin Bol itu menganggap hadis kita common link. Jadi ada sanad yang terputus karena 2 abad terputus baru dikodifikasi pada masa Ibnu Syihab Az-Zuhri. Jadi apakah itu ngerasani? Ya buat ini saya buat ngerasani selama itu ada alasannya, alasan akademiknya. Mungkin karena sampun sonten nggih. Sudah sore, semoga ada guna manfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, kekhilafan. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa fi ni'am wa yukafi majidah.